teduh dan kita akan berdoa. Kita saat teduh secara pribadi dulu, kemudian kakak akan lanjutkan dengan doa pembuka. Mari kita bersaat teduh. Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak untuk pagi hari ini. Kami masih dapat menghirup udara segar di pagi hari ini dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau memuliakan nama-Mu, Bapa dalam ibadah ini, pimpin sertalah kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti, dan memuji nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa hadir dalam ibadah Proson Truna pada hari ini, pimpin serta mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita akan bernyanyi, karena kita masih dalam suasana Natal, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 101 ayat 1-3, Alam Raya Berkumandang. Alam Raya Berkumandang. Ayat yang keduanya ya, kita nyanyi bersama-sama. Hai gembala karena apa sambutan ini menyedap bagi maharaja siapa sorak surgawi terdengar. Adik-adik kita akan baca Mazmur. Kita akan baca dulu dari Mazmur 34 ayat kedua sampai yang ke-6. Kakak boleh minta bantuannya dari salah satu adik klien. Kakak boleh minta dengar suaranya Afril nggak? Udah lama kakak nggak dengar suaranya Afril? Afril? Belum on ya? Oke, kakak boleh minta bantuannya deh dari adik klien yang lain. Mungkin dari Otnil boleh? Boleh, Kak.
Oke. Nanti kalimat yang tercetak keluar nanti akan dibacakan oleh Otnil dan kakak yang akan membacakan yang tercetak ke dalam. Ya. Jadi kakak Ya, Kak. dulu baru Otnil. Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Sudah dapat Otnil? Sudah, Kak. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Terima kasih, Otnil. Mungkin jaringannya sedang tidak stabil ya. kita Ya, mungkin jaringannya sedang tidak stabil, tidak apa-apa. Kita akan lanjut, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Katius. Sebelumnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dari PKJ 239 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergetar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Ayat yang keduanya. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus jiwaku saja sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Katius. Silakan Katius. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi ini, berterima kasih untuk kebaikan anugerah Tuhan. Saat ini, adik-adik, kakak-kakak di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, tenang, merenungkan firman Tuhan, dan bahkan kalau nanti kami boleh berdiskusi, bercakap-cakap, Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan beri kami kekuatan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan firman pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, pertama kamu mengucapkan selamat Natal dulu buat kita semua. Ya, selamat Natal, Tuhan berkati kalian bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Ya, adik-adik, pagi ini, wah hebat backgroundnya, keren banget nih background virtual kameranya. Aku nggak punya kamera nih, nggak apa-apa ya.
Kakak backgroundnya polos aja ya, background kamar kakak aja ya. Sebelumnya suara kakak kedengeran nggak sih adik-adik? Kedengeran ya? Suara anaknya kakak kedengeran juga. Maaf ya kalau ada cukup. Ya, adik-adik pagi ini adik-adik yang bisa on cam boleh tolong on cam. Terus nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan malu-malu ya untuk jawab. Langsung aja buka mikrofonnya. Terus jawab dan kita akan berdiskusi sama-sama pada pagi ini ya. Supaya kita makin ngerti, makin paham firman Tuhan yang kita diskusikan pada pagi ini. Baik, adik-adik pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Lukas pasal 1. Kita buka sama-sama Lukas pasal 1. Lukas pasal 3, maaf. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Udah ketemu? Boleh kakak baca sama-sama dengan Putri. Halo Putri. Priscila Putri. Halo Kak. Iya. Iya Kak. Putri baca ayat 22, kakak baca ayat 21 ya. Iya Kak. Kakak dulu ya. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Priscila Putri udah bantu kakak baca tadi ya. Nah, adik-adik, ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Ini gambar baptisan ya. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik yang dari sini semuanya. Kalian kelihatan slideshow-nya, Kak. Kenapa? Slideshow-nya kenapa? Belum next. Oh, sorry sebentar. Kau ulangi saja slideshow-nya. Kelihatan sekarang? Nah, kelihatan? Slide yang pertama kelihatannya, Kak, PPT-nya. Oke. Kalau slide keduanya belum muncul. Oke, gini kelihatan tapi ya? Nggak kelihatan? Di close dulu aja mungkin, Kak. Yes, kayaknya begitu ya. Aduh. Maaf ya adik-adik ya. Tadi lancar jaya ya. Coba yang ini. Ini kelihatan? Kelihatan, Kak. Yes, oke. Adik-adik, kamu pernah datang di sebuah di acara ibadah gereja, terus ada anak yang dibaptis nggak? Siapa yang pernah ngelihat ada anak lagi dibaptis di gereja kita? Putri pernah? Pas kamu datang ibadah minggu gitu ya dengan mama papa, terus pernah? Pernah ngelihat yang dibaptis? Pernah. Jose pernah? Pernah, Kak. Pernah ya? Pernah lihat yang dibaptis ya? Nah, biasanya yang kamu lihat seringnya yang dibaptis itu anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak, Kak. Anak-anak ya? Kakak tanya, kamu udah dibaptis? Boleh. Udah. Udah apa belum? Iya, nanti kalau belum tanya sama mama papa ya. Mama, papa aku udah pernah dibaptis belum ya? Gitu ya. Ditanyain. Karena mungkin waktu kamu dibaptis kamu masih kecil banget, jadi kamu mungkin nggak inget gitu ya. Nah, karena di GPIB itu
kebanyakan dibaptisnya waktu masih anak-anak. Nah, apa maknanya ini nanti kita akan belajar sama-sama ya. Adik-adik zaman dulu, tokoh ini nih, siapa tokoh ini namanya? Tokoh yang sebelah kanan nih, kalau yang tengah-tengah yang pakai baju putih kan Tuhan Yesus. Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan sama kiri nih, yang bajunya dari bulu unta. Siapa ini? Yohanes Pembaptis, Pak. Yohanes Pembaptis, bagus Jose. Yohanes Pembaptis. Jose tahu nggak? Yohanes Pembaptis dia punya kebiasaan menu makannya itu apa? Madu dan obat kalau nggak salah, Pak. Iya betul, madu hutan dan belalang ya, madu hutan dan belalang. Dia orang yang paling nyentrik Yohanes Pembaptis nih. Kamu tahu istilah nyentrik? Kalau zaman sekarang Yohanes Pembaptis ada kayak gini pasti viral banget nih Yohanes Pembaptis. Karena dia paling nyentrik. Bahkan beberapa orang menganggap Yohanes Pembaptis ini aneh gitu. Karena dandanannya beda sendiri, terus pola hidupnya juga beda sendiri. Orang lain makannya makanan biasa gitu, dia makannya madu hutan dan belalang. Terus kemudian Yohanes Pembaptis ini kalau ngomong ceplas-ceplos. Kalau ngomong kata beberapa orang tuh omongannya, aduh, dia ngomongnya keras sekali ya. Tapi satu hal yang pasti, Yohanes Pembaptis itu mengatakan kebenaran. Yohanes Pembaptis itu adalah suara yang berseru-seru sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus melayani, gitu. Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan semuanya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Umurnya Yohanes Pembaptis sama Yesus tuh nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Bahkan mereka sebelumnya pernah secara tidak langsung bertemu. Kamu tahu nggak peristiwanya? Ada yang tahu nggak mama dari Yohanes Pembaptis siapa? Ibu dari Yohanes Pembaptis siapa? Ada yang tahu nggak? Clue-nya namanya dari huruf E pertamanya. Siapa? Ada yang tahu? Elizabeth, betul. Elizabeth. Nah, waktu Elizabeth sedang mengandung, kamu pasti pernah dengar cerita ini, pasti tahu cerita ini. Waktu Elizabeth sedang mengandung Yohanes di dalam kandungannya, Maria, ibu Yesus datang berkunjung. Maria waktu itu udah hamil juga, ya, udah hamil juga, tapi hamilnya belum terlalu besar. Nah, Elizabeth waktu sedang mengandung Yohanes Pembaptis, pas Maria datang, itu bayi di dalam perut Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Wah, tuh waktu itu peristiwanya luar biasa sekali. Sampai Elizabeth akhirnya bilang, wah ini kamu ini luar biasa. Anak yang dikandung sama kamu, ini adalah anak yang luar biasa. Anak yang akan menjadi juru selamat dunia. Nah, mereka sebenarnya udah ketemu sebelumnya, tapi masih dalam kandungan waktu itu. Nah, sekarang, Yohanes Pembaptis sudah makin dewasa, Yesus juga sudah dewasa. Yohanes Pembaptis melakukan sesuatu yang sangat-sangat viral pada saat itu. Ya, kalau sekarang viral banget. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ini ada di jalan-jalan, dia panggilin orang, berseru kepada orang-orang, bilang, kamu harus bertobat. Orang Israel ini harus bertobat. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia memberitakan apa yang dikatakan nabi-nabi zaman dahulu. Wah, Yohanes Pembaptis ini keras sekali ya, adik-adik. Tapi kerasnya karena dia benar. Dia nggak takut-takut mengatakan imam-imam itu ular beludak. Wah, kamu ini munafik, katanya gitu-gitu ya. Yohanes Pembaptis ini berani sekali. Tapi yang paling hebat adalah Yohanes Pembaptis mengingatkan orang Israel untuk bertobat, yang disimbolkan dengan baptisan. Adik-adik, ada yang tahu nggak arti kata baptis itu artinya apa sih? Ada yang tahu arti kata baptis? Baptis itu artinya diselam atau dibenamkan atau dipermandikan. Gitu. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya adalah ketika orang dibaptis itu, dia meniru, terinspirasi dari apa yang dilakukan para imam. Adik-adik kalau lihat di gambar, ini seorang imam di bait Allah, kalau sekarang kayak pendeta gitu. Imam di bait Allah, sebelum dia melayani, dia akan membasuh tangannya, ya, membersihkan dirinya dengan air yang ada di halaman bait Allah. Fungsinya apa? Maknanya apa? Untuk menunjukkan bahwa saya melepaskan semua kenajisan saya,
perbuatan-perbuatan saya yang kotor dan saya mau masuk melayani Tuhan. Ceritanya begitu. Nah, baptisan yang dilakukan sama Yohanes Pembaptis itu punya makna yang sama. Bahwa setiap orang ini harus bertobat, melepaskan kebiasaan buruknya, dan dipermandikan kembali menjadi bersih supaya layak di hadapan Allah. Intinya begitu. Makanya banyak orang waktu itu datang ke Yohanes Pembaptis minta untuk dibaptis karena saya ingin bertobat, saya nggak mau lagi melakukan kesalahan saya yang lama. Saya mau bertobat, saya mau ikut Tuhan, saya mau kembali setia kepada Allah. Begitu kata orang-orang Israel zaman dulu. Wah, Yohanes Pembaptis ini viral banget waktu itu tuh. Banyak banget yang datang. Banyak banget yang datang minta dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ya. Sampai satu kali di antara kerumunan orang banyak itu hadirlah Yesus Kristus. Tahu nggak? Ketika Yesus Kristus datang, Yesus bilang gini juga sama Yohanes, saya mau dibaptis. Wah, Yohanes langsung kaget dan Yohanes bilang, harusnya bukan saya yang membaptis engkau Tuhan. Harusnya Tuhan yang membaptis saya. Gitu kata Yohanes. Karena Yohanes tahu siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus tuh nggak perlu bertobat karena Yesus nggak bersalah, karena Yesus nggak berdosa. Tapi Yesus bilang, enggak, kamu harus baptis saya supaya genap apa yang diceritakan oleh nabi-nabi. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Yesus datang, ini bedanya nih. Nih yang kita baca hari ini ya. Kalau orang lain ketika dibaptis, ya biasa aja gitu ya. Mereka dibaptis di mana BTW? Ada yang tahu? Di mana ini dibaptisnya? Ada yang tahu di mana? Di Sungai Cikapundung. Bukan di Sungai Cikapundung ini. Sungai mana adik-adik? Ini Sungai Abigail. Tahu ini sungai mana Abigail? Tahu. Kadev, tahu ini sungai apa Kadev? Aduh, terkenal banget ini adik-adik. Iya, Kak. Sungai apa ini? Di Sungai apa? Yordan, Kak. Sungai Yordan, betul. Terima kasih Kak Dev. Ini di Sungai Yordan adik-adik. Ya. Ketika Yesus dibaptis itu berbeda dengan orang-orang lain ketika dibaptis. Kalau orang lain dibaptis dicelupkan lalu kemudian bangun biasa saja gitu. Simbol bahwa mereka sudah bertobat dan mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Tapi ketika Yesus dibaptis, ini yang terjadi. Kita buka lagi Lukas pasal 3 yang baru kita baca. Ayat 21 dan 22 ya. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, ini perhatikan, peristiwa spektakuler terjadi lagi. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ke atasnya. Ke atasnya apa? Ke atas Yesus tuh kayak gambar. Muncul Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan ada suara dari langit. Apa yang dikatakan oleh suara tersebut? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Maaf adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Berbeda ketika orang-orang biasa dibaptis dengan ketika Yesus dibaptis. Beda bentuknya. Kenapa? Kenapa beda? Karena memang berbeda juga Yesus dengan orang-orang ini. Kalau orang-orang ini datang dibaptis supaya mereka bertobat. Tapi Yesus datang dibaptis bukan supaya bertobat. Lalu karena apa dong? Nah, adik-adik, mengapa Yesus harus dibaptis? Coba, tadi kakak sempat menyinggung sedikit. Adik-adik kakak minum ya, tenggorokan kakak gatal banget. Yuk, siapa yang berani komentar? Kenapa Yesus harus dibaptis? Kenapa? Ada yang tahu? Kan Yesus nggak berdosa nih. Yesus kan nggak perlu pertobatan, karena Yesus nggak berdosa. Kenapa Yesus harus dibaptis? Nih, adik-adik, tadi kakak udah singgung sedikit. Yesus harus dibaptis, Yesus bilang, supaya genaplah apa yang dikatakan nabi-nabi. Apa yang dikatakan nabi-nabi? Yesus dibaptis sebagai simbol, sebagai lambang, bahwa dia mau menanggung semua dosa umat manusia. Perhatiin baik-baik. Supaya semua dosa manusia ditanggung sama Yesus, dan ini merupakan lambang awal pelayanan Kristus
hadir di tengah-tengah dunia ini. Ini menunjukkan simbol bahwa inilah orangnya. Inilah Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat dunia. Makanya ada suara di langit, langit terbuka, dan ada suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lambang ini menunjukkan bahwa Yesuslah orangnya. Yesuslah pribadi yang akan menjadi penyelamat, yang akan membawa misi keselamatan itu ke seluruh dunia. Adik-adik, Yesus mau menunjukkan bahwa dia juga taat seperti orang-orang lainnya. Yesus mau menunjukkan teladan ketaatan kepada Allah. Ayo, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada kebenaran dan keselamatan. Itu yang mau Yesus tunjukkan. Nah, lalu kemudian, kenapa kita harus dibaptis? Siapa tadi yang udah nanya sama orang tuanya, "Aku udah dibaptis belum ya?" Ada siapa nih? Ada Abigail, ada Priscilla Putri, ada Otniel. Otniel, ada Samantha ya? Otniel udah dibaptis belum? Pas kecil sudah, Kak. Pas kecil sudah, oke. Kenapa kita harus dibaptis, Otniel? Tahu nggak? Pasti mama papa pernah ngasih tahu. Kenapa sih harus dibaptis? Kelahiran kembali, Kak. Bagus banget jawabnya. Kelahiran kembali. Pintar. Good. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi? Ada siapa nih? Ada Laudri ya? Halo Laudri. Ada Laudri, ada Emily. Ayo jangan malu-malu. Tenang, nilai rapot kamu nggak akan berubah kok kalau jawaban kamu salah. Udah pada bagi rapot ya? Belum ya? Laudri, kenapa kita harus dibaptis? Kenapa ya harus dibaptis ya? Tadi kata Otniel, tanda kelahiran baru. Bagus. Tapi kenapa ya waktu dibaptis kita masih kecil? Kan kita belum ngerti, Kak. Kenapa ya waktu itu, waktu masih kecil banget, ada yang masih bayi kan? Ada yang masih bayi itu udah dibawa. Hari ini nih, kalau hari ini ada yang dibaptis anggota keluarga kamu, di GPIB biasanya tanggal 26, Natal kedua itu adalah hari baptisan. Ya, kenapa sih waktu masih kecil dibawa untuk dibaptis? Nah, adik-adik, coba lihat sini. Kamu tahu nggak ini simbol apa? Simbol apa nih? Ini yang warna merah nih apa sih? Ini yang warna merah-merah di sini juga apa sih? Tahu nggak itu apa? Ada yang tahu? Kak. Apa-apa itu? Cap atau stempel. Iya, betul banget. Cap atau stempel. Ya, kalau yang seperti ini, cap atau stempelnya spesial namanya segel disebutnya. Segel itu artinya dikunci. Atau istilah lainnya kita kenal dengan istilah materai. Ya, kamu kalau pernah lihat materai zaman sekarang, bentuknya kayak perangko kan? Pernah lihat materai zaman sekarang kalau orang mau tanda tangan tuh di atas materai. Pernah lihat ya? Nah, materai dulu tuh bentuknya kayak gini. Kenapa sih harus pakai materai? Kapan orang menggunakan materai? Materai itu digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu eksklusif, tidak boleh dibuka, sampai kepada orang yang berhak. Jadi kayak misalkan nih, surat di sebelah kanan ini ada gulungan surat, terus di materai. Materainya ada 7 malah. Materai itu nggak boleh dibuka, kecuali sama orang yang berhak. Ini materai ini untuk menunjukkan bahwa yang punya surat ini tidak sembarangan. Tidak semua orang yang memilikinya ini khusus. Ini dikhususkan buat seseorang. Kalau misalkan di perjalanan kamu bawa surat seperti ini, zaman dulu nih ya. Zaman dulu kamu bawa surat seperti ini, ada segelnya. Mau dikasih sama raja. Raja ini ada surat, ada materainya nih. Pas raja buka materainya, materainya udah rusak. Wah, berarti ini segelnya udah pernah dibuka nih. Materainya udah pernah dibuka. Wah, rajanya bisa marah itu. Ini kan surat buat saya. Kenapa kamu buka di tengah jalan? Wah, itu bisa dihukum mati itu orang yang bawa suratnya. Ya. Begitu berharga sekali materai atau segel ini
menjadi tanda bahwa tidak sembarangan orang boleh membuka surat ini. Tidak sembarangan orang boleh memiliki surat ini. Artinya dikhususkan buat seseorang. Nah, baptisan itu punya makna seperti materai ini. Yang menunjukkan bahwa orang yang dibaptis itu menjadi milik Allah. Orang tuanya datang ke gereja mau menyerahkan ini anak saya milik Allah. Diberilah lambang baptisan ini. Jadi maknanya jadi lebih luas. Bukan hanya sekedar pertobatan, bukan hanya sekedar kelahiran kembali, tetapi diserahkan kepada Tuhan menjadi bagian keluarga Tuhan. Makanya kamu kalau dengar orang yang dibaptis atau anak yang dibaptis, Pak Pendetanya, Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta suka ngomong kayak gini nih. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Pernah dengar nggak pendeta yang ngomong kayak gitu? Ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa si anak yang dibaptis ini milik Tuhan. Orang tuanya bawa ke gereja untuk diserahkan sama Tuhan. Supaya menjadi bagian keluarga Allah. Selanjutnya, tugas orang tua untuk menjelaskan sama anaknya. Nanti kalau anak kakak dibaptis, kakak harus menjelaskan sama anak kakak ini. Oh, kamu ini bukan milik kamu sendiri. Tubuh kamu, hidup kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik Tuhan. Makanya kita harus memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Gitu. Menjadi makna bahwa hidup kita ini dikhususkan untuk Tuhan. Istilahnya namanya dikuduskan untuk Tuhan. Ya, ngerti ya maknanya sekarang ya, makna baptisan. Jadi, kenapa Kak kita di GPIB dan banyak gereja Kristen lainnya dibaptisnya waktu masih kecil? Karena maknanya bukan hanya sekedar pertobatan, tapi maknanya penyerahan kepada Tuhan. Anak ini diserahkan untuk Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Nah, makanya di gereja-gereja Kristen seperti GPIB, ketika dewasa, ketika umur 17 tahun, 18 tahun, ada lagi satu tahap yang disebut dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kak Dev kemarin baru melewatinya ya, Kak Dev ya. Apa tahapnya namanya? Ketika sudah dewasa? Kak Jose, tahu? Di apa? Di CD, betul sekali. Di CD. Ya, di CD. Peneguhan CD untuk menunjukkan bahwa orang ini sudah dewasa. Dulu dia dibaptis waktu masih kecil, orang tuanya yang berkomitmen. Sekarang dia sendiri yang berkomitmen, dia sendiri yang mengatakan, "Ya, dengan segenap hatiku aku mau ikut Tuhan." Gitu ya. Pada saat itulah pengakuan imannya sempurna. Dulu dibaptis masih anak-anak, orang tua yang mengaku. Anaknya mungkin nangis-nangis aja waktu dibaptis gitu ya. Tapi orang tuanya yang mengaku. Tapi ketika dewasa, anak tersebut, nanti kamu, ya beberapa dari antara kita yang masih PT, yang mau ikutan CD tahun depan ya. Nah, kamu ngerti sekarang maknanya. Oh iya, berarti sekarang apa yang dulu diakui sama orang tua saya, harus saya yang mengakui sendiri. Apa yang diajarkan sama orang tua saya, sekarang saya yang mengambil komitmen itu sendiri. Jadi, makna baptisan ini dimaknai sebagai sebuah simbol, sebuah lambang bahwa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita dikuduskan untuk Allah. Ya, artinya dikuduskan itu dipisahkan untuk Allah. Bukan untuk yang lain, bukan untuk kuasa-kuasa yang lain, tapi untuk Allah. Ya, nanti orang tua kamu mengajar kamu, orang tua kamu mendidik kamu. Ayo rajin baca Alkitab, ayo rajin ikut PT, ayo berdoa jangan lupa. Tuh orang tua kamu mengajar itu tuh tiap hari. Karena orang tua punya tanggung jawab untuk itu. Ya, nah sekarang tinggal tugasnya kamu udah PT, udah bisa dibilang kamu sudah semakin dewasa sebenarnya. Ya, kamu sudah semakin dewasa, kamu sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang waktunya kamu memaknai apa baptisan yang mungkin dulu kamu waktu masih kecil dibaptisnya, sekarang kamu lebih memaknai, oh iya ya, saya nggak boleh hidup sembarangan. Hidup saya bukan milik saya loh, hidup saya milik Tuhan. Saya sudah diserahkan oleh orang tua saya kepada Tuhan menjadi milik Tuhan. Maka saya nggak boleh sembarangan ngomong, saya nggak boleh sembarangan bertingkah laku. Ya,
Saya nggak boleh sembarangan ngetik pesan di WhatsApp, di media sosial, di Instagram, di Facebook, nggak boleh sembarangan. Karena apa yang kita lakukan menjadi cerminan bahwa kita ini milik Tuhan atau milik setan, begitu. Ya, ini beda banget adik-adik. Kamu mau jadi milik siapa? Orang tua kamu ketika membaptis kamu waktu kecil ingin menunjukkan bahwa kamu milik Tuhan. Maka bertingkah lakulah seperti itu. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang sudah orang tua kita lakukan pada masa kita masih anak-anak, kita akan wujudkan sekarang. Sebagai anak-anak yang dikuduskan untuk Allah. Ya. Selamat memenuhi panggilan itu adik-adik. Khususnya selamat juga buat kamu yang kalau tahun depan kamu mengambil komitmen untuk mau ikut katekisasi supaya bisa diteguhkan sidi. Selamat mengambil komitmen itu. Ya. Buat yang belum dibaptis, Kak, aku belum dibaptis, Kak. Gimana, Kak? Ngobrol sama orang tua kamu. Ngomong sama orang tua kamu. Ya. Nanti orang tua kamu yang akan bantu kamu untuk bisa dibaptis. Sebagai lambang bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Adik-adik ada pertanyaan dulu nggak sampai saat ini? Tentang baptisan, tentang makna baptisan. Ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, selamat mengikuti dan selamat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai lambang baptisan yang sudah kita terima, menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi milik Allah, dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kakak-kakak semua. Amin. Terima kasih Kak Tius buat firman-Nya pada hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menanggapinya dengan nyanyian pujian dari Kinung Jemaat 99 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir mulia, damai dan sejahtera, turun alam
adik-adik kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin adik-adik ada yang mau didoakan? Belum bagi raport kali ya, Kak ya? Belum. Kalau yang swasta udah. Oke, berarti yang belum bagi raport, tolong didoakan, Kak Tius. Siap. Liburannya juga. Ada lagi yang mau didoakan adik-adik? Mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi ini orang tuanya. Ada yang mau didoakan nggak? Nggak ada. Aldo sakit, Kak. Siapa yang sakit? Aldo. Aldo? Iya, Oh, Aldo sakit apa? pilek, Kak. Pilek. Oh, sakit pilek. Oke. Aldo tuh bukan yang nanti mau baca narasi pas Natal jemaat? Itu Edo, Kak. Oh iya. Lupa. Oke, siap. Aldo ya sakit-sakit pilek ya, siap. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, yuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah persekutuan teruna pagi ini di masa raya Natal. Tuhan memberikan kami kemampuan, kesempatan untuk tetap mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Tapi kami sungguh mengucap syukur kasih Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami, memampukan kami kembali untuk bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh Tuhan tumbuh kembangkan dalam kehidupan adik-adik, dan Tuhan beri kekuatan buat adik-adik juga kami semua untuk melakukan firman Tuhan ini hari lepas hari. Biarlah kami memaknai baptisan sebagai sebuah lambang bahwa kami adalah milik Tuhan, kami dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami mau Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat adik-adik yang setia mendengarkan firman Tuhan, dan juga kakak-kakak yang senantiasa setia melayani Tuhan untuk ibadah Minggu PT ini. Bapa di sorga, saat ini bersama-sama dengan adik-adik semua, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa tempat kami tinggal. Biarlah kami terus menopang di dalam doa untuk bangsa ini, sehingga kasih Tuhan boleh melimpah atas bangsa ini Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih berkecamuk, di tengah-tengah bencana yang terjadi Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengungsi di sekitar Gunung Semeru Tuhan, dalam bencana yang belakangan ini Tuhan tolong mereka sehingga ada sukacita, tetap ada damai sejahtera walaupun di tengah-tengah pengungsian, walaupun di tengah-tengah kekhawatiran akan bencana susulan. Kami percaya kasih Tuhan memberkati saudara kami di seluruh Indonesia ini Tuhan. Tengah-tengah bencana ada sukacita, damai sejahtera di masa raya Natal ini Tuhan. Bersama juga kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati gereja tempat kami beribadah. Biarlah gereja ini Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk adik-adik layan yang bergabung pada pagi ini Tuhan. Berdoa untuk semua hal yang sedang mereka hadapi di sekolah. Tuhan tolong agar segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik. Akhir semester ini Tuhan juga boleh buat baik bagi kami semua. Sehingga apa yang sudah kami lakukan selama masa sekolah di satu semester ini Tuhan boleh berkati hasil raport kami. Biar ini semua boleh memacu kami untuk semakin baik dan semakin baik lagi di waktu yang akan datang. Berdoa untuk kesehatan adik-adik Tuhan, secara khusus untuk Aldo yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati makanan dan minuman yang dinikmati, yang dikonsumsi, juga boleh menjadi berkat kesembuhan bagi Aldo. Bahkan adik-adik dan keluarga kami, Tuhan, orang tua kami yang juga masih dalam kelemahan tubuh hingga saat ini, Tuhan juga tolong berkati dan sembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong kami melewati semua itu dengan penuh kemenangan. Bapa di sorga, kami percayakan juga kakak-kakak layan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kakak-kakak layan kami yang senantiasa setia melayani Tuhan, para pengurus PT, para pelayan PT, semua ada dalam sukacita damai sejahtera Tuhan saat melayani. Adik-adik dan kakak-kakak yang belum bisa bergabung dalam ibadah pada pagi ini juga kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan akan menyertai mereka dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kami percaya kuasa Tuhan yang sempurna boleh menjadi bagian kami walaupun kami terpisah. Tuhan yang tetap ikat kami dengan tali cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Kak Tius. Oke, adik-adik kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa kita menggunakan QR code untuk untuk persembahannya. Jadi nanti ditambahkan kode unik di 2 di belakang nominal persembahannya. Jadi misalkan 10.000, jadi 10.002. Untuk scan-nya bisa dilakukan melalui bank apa aja ya yang menggunakan QRIS. Kita akan sambil memuji dari Kidung Jemaat 123, selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Ayat yang keduanya. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak tercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam, salam. Yang ketiga. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gemalah mendengarnya di Efata. Kristus sudah lahir, hai percaya padaku. Dalam kandangmu kau dapat bertemu. Salam, salam. Untuk doa persembahannya boleh sama Kak Melani. Secara akan jelas. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa mengucap syukur ya Bapa untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Bapa. Kiranya untuk persembahan yang sudah kami berikan, meskipun tidak sebanding dengan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Dan berkati juga untuk yang mengelolanya ya Bapa, sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang ya Bapa, juga untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, dalam doa persembahan ini juga kami mau menyerahkan Kak Matius yang sudah menjadi pelayan firman pada hari ini ya Bapak, kiranya Kau menyertai dalam pelayanannya, dalam pekerjaan keluarganya ya Bapak. Kau menyertai terus dan terus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, untuk harta teruna kita hari ini, sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat Natal semuanya. Tuhan berkati selalu, kiranya kasih setia Tuhan
selalu menyertai adik-adik dan damai Natal ada di hati kita semua ya. Untuk waktu yang kita hari ini, minggu depan kita tetap ada ibadah IHMPT kita. Jadi kita nggak ada libur. Kita lanjut terus ya adik-adik ya. Jadi tetap ajak teman-teman yang lain, ingatin teman-teman yang lain buat ibadah bersama-sama dengan kita. Kemudian adik-adik yang belum ikutan buat baca Alkitab, tetap baca Alkitab ya. Kita satu pasal setiap hari. Yuk kita mau taat, kita mau belajar, kita mau kenal siapa Bapak kita. Lewat baca Alkitab satu pasal setiap hari. Ditunggu untuk adik-adik yang belum gabung, supaya bisa gabung dengan kita ya. Juga jangan lupa nanti sore itu ada Natal Jemaat ya. Adik-adik bisa lihat yang udah daftar, mungkin udah ada orang tuanya sudah mendaftarkan. Jangan lupa nanti jam 5 sore. Kalau yang belum atau tidak bisa hadir, bisa lihat di YouTube-nya GPB Battle. Oke, itu aja. Terima kasih. Kembali ke Kak Sally. Terima kasih Kamel. Selamat Natal ya buat adik-adik semuanya. Damai Natal buat peserta kita. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi tanggal 2 Januari. Jangan lupa ya, tanggal 2 Januari kita masih ada ibadah PT. Ajak teman-teman yang lainnya di chat ya, sama teman yang lainnya. Ayo ikutan ibadah, Kita bersama-sama di awal tahun untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 120 ayat 1-3. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kamu pada menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kedua, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Now we all humble Christ was born, and brought us salvation, that blessed Christmas morn. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born.
Adik-adik, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan kembali dalam kehidupan kita hari demi hari, mengingat apa yang sudah disampaikan dalam setiap ibadah minggu PT dan khususnya hari ini. Mari kita memaknai baptisan yang sudah kita terima atau yang akan kita terima, bahwa itu adalah lambang kita berada dalam keluarga besar Allah, menjadi anak-anak Allah. Maka hiduplah seperti anak-anak Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Minggu dan selamat Natal buat Selamat semua. Natal. Semuanya. Kita